Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada bab ke-78, Babu Fadlil Mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tazawwaj. Bab tentang keutamaan seorang wanita ketika dia bersabar mengurusi anak-anaknya dan dia tidak menikah lagi. Dia tidak menikah lagi. Saya ulangi, bab tentang keutamaan seorang wanita jika dia bersabar mengurusi anak-anaknya dan tidak menikah lagi. Yaitu tentang seorang wanita yang suaminya meninggal sementara meninggalkan anak-anaknya itu anak-anak yatimnya. Kemudian dia ngurusin anak-anak yatim tersebut sehingga dia tidak menikah lagi demi untuk bisa fokus mengurusin anak-anaknya. Wanita ini adalah wanita yang mulia karena dia mendahulukan kepentingan anak-anaknya daripada kepentingan pribadinya. Apalagi jika seorang wanita masih muda, ya, dan masih bisa untuk menikah lagi, tetapi dia ternyata lebih memilih untuk fokus ngurusin anak-anak daripada menikah lagi. Tentu ini boleh saja, ya, boleh saja dia lakukan, boleh juga dia menikah, dan semuanya ada contohnya. Ya. Ada sebagian salaf yang ketika suaminya meninggal dia menikah lagi, dan ada sebagian yang tidak menikah. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini, dia tidak menikah dalam rangka untuk ngurusi apa? Anak-anaknya, sehingga bisa fokus. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Asim An-Nahas bin Qaham an Shaddad Abi Ammar an Auf bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi SAW beliau berkata, ana wa imra'atun saf'a'ul khaddaini imra'atun a'immat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah. Kata Nabi SAW, aku bersama seorang wanita yang wajahnya ada warna, yang mungkin kehitam-hitaman karena letih atau capek bekerja ngurusi anak-anak. Itu wanita yang janda, ditinggal mati suaminya, dan dia bersabar mengurusi anaknya, maka aku dan dia seperti begini di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan wanita ini, ya. Yaitu seorang wanita yang aimat min zaujiha, dia menjadi janda, ya, karena suaminya meninggal. Kemudian dia tidak menikah lagi dan dia sibuk fasabarat ala walidiha. Dia sabar dalam mengurusi anaknya, mendidik mereka, mentarbiyah mereka, ya, berbuat baik kepada anak-anaknya. Tentu wanita ini sangat mulia, sampai-sampai dia meninggalkan kesenangannya untuk menikah lagi demi untuk ngurusin anak-anak. Balasannya adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan dia seperti ini di surga. Yaitu wanita ini mendapatkan kedudukan yang tinggi. Namun hadis ini secara sanad hadisnya lemah, ya. Secara sanad karena ada perawi namanya Nahas bin Qaham dan dia dhaif. Akan tetapi hadis ini dikuatkan dengan syawahid yang diriwayatkan dari dalam Musnad Abu Ya'la Al-Mausili, ya, dari hadis Abu Hurairah, dan juga ada syahid yang mursal dari Musannaf Abdul Razzaq dari Qatadah. Oleh karenanya hadis ini meskipun secara sanad dia lemah, namun jika ditinjau dari mana-mana yang ditunjukkan oleh hadis ini, maka hadis ini bisa naik menjadi hadis yang hasan. Terutama telah datang hadis-hadis yang sahih yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, bahwasanya kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama pengurus anak yatim seperti ini di surga. Ya. Dan wanita ini ngurus anak yatimnya sendiri. Wanita ini ngurus anak yatimnya sendiri. Maka tentu dia masuk dalam keumuman hadis tadi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan pengayom anak yatim seperti di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan anak yatim diurus bisa jadi anak yatim orang lain, bisa jadi anak yatim apa? Sendiri. Dan wanita ini memiliki kelebihan yang lain, yaitu dia rela meninggalkan kesenangannya demi untuk ngurusi anaknya. Oleh karena jika ada seorang wanita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian akhirnya suaminya meninggal sehingga dia memiliki anak-anak, hendaknya dia fokus ngurusi anak-anak ini. Karena anak ini adalah anak yatim. Statusnya berubah, berbeda ketika dia mengurusi anak-anak ini ketika bapaknya masih ada. Tentu pahalanya besar. Ketika dia ngurus anak-anaknya sendiri, anak kandungnya, bapak anak-anak ini masih ada, tentu dia dapat pahala besar. Ketika bapak anak ini meninggal, itu suaminya meninggal, pahalanya lebih besar lagi. Karena anak-anaknya sekarang menjadi anak apa? Yatim. Jadi anak yatim. Dan hadis ini juga dikuatkan dengan bahwasanya orang yang ngurusi anak yatimnya sendiri, dia dapat dua pahala, pahala ngurus anak yatim dan pahala berbuat baik kepada kerabat, apalagi kerabat tersebut anaknya sendiri. Dia dapat dua pahala, pahala berbuat baik kepada anak yatim, yang kedua adalah pahala berbuat baik kepada kerabat. Dalam hadis yang sahih, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Tasaddaqna walau min huliyikunna." Kata Nabi SAW, wahai para wanita, bersedekahlah meski harus bersedekah dengan perhiasan kalian. Datanglah Zainab Al-Ansariyah, istrinya Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Maka Zainab mendengar hadis ini, Rasulullah berkata, wahai para wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian. Maka dia berkata kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Zainab ini punya suami namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang masyhur. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini miskin. Miskin sehingga Zainab terkadang membiayai Abdullah bin Mas'ud. Maka Zainab berkata kepada suaminya, "Sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayajzi anni an unfiqa alayka wa ala aitamin fi hijri min as-sadaqah?" Wahai suamiku, tanyakanlah kepada Rasulullah, apakah aku dikatakan telah bersedekah jika aku memberi infak nafkah kepada engkau suamiku dan juga kepada anak-anak yatim yang sedang aku urus. Dia punya anak yatim, bukan anaknya dia, tapi anak-anak dari saudari perempuannya dan saudara lelakinya. Itu ponakan-ponakan yatim, dia urus. Sepertinya Zainab ini orang yang berada, sehingga dia selain mengayomi suaminya, dia juga mengayomi anak-anak yatim yang merupakan ponakan-ponakannya. Tapi apakah ini sedekah ataukah sekedar kewajiban saja? Maka dia minta kepada suaminya Ibnu Mas'ud untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkaulah yang tanya kepada Nabi, jangan saya. Ya mungkin suaminya enggak enak ya, masa nanya Nabi, gimana kalau istri saya kasih duit sama saya, dapat pahala enggak? Kan enggak enak. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, engkaulah yang bertanya kepada Nabi, jangan saya. Fantalaqat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, fawajadtu imra'atan minal ansar 'alal bab, hajatuha mithla hajati. Aku mendapati ada seorang wanita Ansar yang juga di pintu pingin nanya Nabi, sudah sampai di luar di pintu Nabi. Pingin nanya Nabi dengan pertanyaan yang sama. Wanita ini juga ternyata punya suami dan juga dia punya anak-anak yatim, dia ngurus anak yatimnya. Pertanyaan sama. Itu pertanyaan dia sama pertanyaan saya. Ada yang mengatakan wanita ini juga namanya Zainab juga. Tapi dia istrinya Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr Al-Ansari. Kalau satunya tadi Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Yang Zainab ini pergi ke rumah Rasulullah, ada Zainab juga. Tapi istrinya Abu Mas'ud. Dua-duanya sahabat. Satu Ibnu Mas'ud, satu Abu Mas'ud. Istrinya sama-sama namanya apa? Zainab. Rasulullah saja istrinya dua namanya Zainab. Rasulullah punya istri dua namanya siapa? Zainab ya. Maka ketika mereka menunggu Nabi keluar, famarra alaina Bilalun, maka keluarlah Bilal lewatin kami. Faqulna salin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayujzi anni an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hajri atau fi hijri. Wa qulna la tukhbir bina fadakhala fasa'alahu. Bilal lewat dan Bilal sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua berkata,
tanyakan kepada Nabi, apakah kalau kami bersedekah untuk suami dan juga untuk anak-anak yatim yang kami urus, kami dapat pahala sedekah? Tolong tanya sama Nabi, tapi jangan bilang kami yang nanya. Jangan sebut nama-nama kami. Ya mungkin jaga, kalau bisa tidak ketahuan lebih baik. Mungkin lebih ikhlas. Yang kedua juga menjaga kehormatan suami. Masalahnya mau infak sama buat apa? Suami. Dia tidak ingin gembar-gemborkan bahwasanya kasih uang sama suami, tapi dia harus tanya karena dia ingin tahu ini dapat pahala atau tidak. Maka kedua Zainab ini berkata, tapi jangan sampaikan kepada Nabi siapa kami. Akhirnya Bilal pun masuk ketemu Nabi, cerita, ya Rasulullah ada wanita nanya. Wanita nanya tentang begini. Kata Rasulullah SAW, man huma, siapa mereka berdua? Akhirnya Rasulullah tanya, ya Bilal harus jawab. Enggak mungkin bilang enggak tahu, dia tahu. Rasulullah tanya, akhirnya dia bilang Zainab. Yang nanya siapa namanya? Zainab. Rasulullah bertanya lagi, ayu Zayanibi, Zainab yang mana? Zainab banyak ini. Ayu Zayanibi. Akhirnya kasih tahu lagi, Imra'atu Abdullah, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia sebut salah satunya. Padahal satunya juga namanya siapa? Zainab. Maka Rasulullah berkata, "Na'am laha ajran." Maka bagi Zainab dua pahala. Ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Dia dapat dua pahala, pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahmi. Menyambung kalau sama suaminya berarti kekerabatan, kalau sama anak-anak yatimnya ponakannya berarti silaturahmi. Dan kerabat itu dari tiga jalan. Kekerabatan dengan nasab seperti sama ponakan itu nasab satu darah. Kekerabatan dengan musaharah dengan pernikahan seperti dengan suami itu kerabat, keluarga suami, keluarga itu kerabat, dan kekerabatan dengan susuan. Dengan apa? Susuan. Maka siapa yang berbuat baik kepada suaminya, berarti dia telah mendapat pahala apa? Kekerabatan. Makanya ibu-ibu kalau memang ibu kaya jangan pelit sama suami. Ya, kalau kaya, kalau miskin ya sudah. Kalau kaya jangan pelit sama suami, bantu suami ya. Bantu suami. Kalau ada harta untuk bisa bantu suami dalam rangka menjalankan ibadah, maka lakukan ya. Lihatlah Khadijah radhiyallahu anha menginfakkan seluruh hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi selalu ingat hal tersebut. Ya, ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah, ya. Kemudian Aisyah berkata, "Qad addalakallahu khairan minha." Allah telah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik. Kata Nabi, "La, tidak ada yang lebih baik daripada siapa?" Khadijah. Di antaranya kata Nabi, "Wa wasatni bimaliha." Dia bantu saya dengan apa? Hartanya. Ya. Lihatlah Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, mengayomi suaminya karena dia lebih berada daripada suaminya. Taib. Ini dalil bahwasanya seorang kalau ngurusin anak yatimnya sendiri, maka dia dapat pahala double. Yang kita tahu di antara wanita-wanita ada yang seperti itu. Yang capek ngurusin anaknya seperti tadi dalam hadis. Ya, disebutkan bahwasanya wanita tersebut saf'aul khaddain, yaitu pipinya itu sampai ada kehitam-kehitaman, mungkin tidak sempat untuk beres-beres karena sudah tidak punya suami, tidak sempat berhias, sibuk ngurusin anaknya, capek, letih. Karena sebagian orang kalau udah letih kelihatan ada biru-biru di sebagian apa? Sebagian tubuhnya. Sebagian orang begitu. Orangnya putih, kalau udah capek kadang keluar biru-biru, ya. Menunjukkan keletihan dan kecapean. Wanita ini capek ngurusin anaknya, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku dan dia seperti ini di surga. Allahu Akbar. Ya, apa yang mau dicari selain surga? Baik, berikutnya bab ke-79. Bab ke-79, bab adabil yatim, yaitu mendidik anak yatim. Mendidik anak yatim itu ta'dibil yatim, mendidik anak yatim. Anak yatim meskipun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, wala takhar, jangan bentaknya atau menyakitinya atau zalim kepadanya, tidak boleh.
Tetapi bukan berarti kita biarkan begitu saja. Mentang-mentang dia yatim, kemudian dia bikin macam-macam, dia nakal, kita biarin saja. Enggak. Harus kita ajarin adab. Kalau salah kita tegur. Kalau kesalahan tertentu boleh kita pukul, tentu dengan pukulan yang mendidik. Boleh. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Orang bertanya kepada seorang sahabat, bolehkah aku mukul yatim? Atau bertanya kepada Ibnu Sirin, bolehkah aku mukul seorang anak yatim? Kata salaf tersebut, sebagaimana kau mukul anakmu, sebagaimana kau mukul anak sendiri. Kau kan boleh pukul anakmu kalau memang anak nakal dan dalam rangka untuk mendidik. Maka demikian juga anak yatim boleh dipukul dalam rangka untuk mendidik. Dan saya sudah sampaikan pada pertemuan lalu, anak yatim itu potensi nakalnya besar. Potensi nakalnya besar. Tidak semua anak yatim nakal, tapi potensi nakalnya besar. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang mengontrolnya. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Tidak perlu ada yang dia takuti, tidak perlu ada yang dia malukan, tidak perlu dia takut ketahuan siapa, cuek aja. Sehingga tidak fokus. Sehingga kemudian agak liar. Nakal itu banyak dialami oleh anak yatim. Anak yatim. Nah, kita boleh enggak mukul anak yatim? Boleh kalau untuk mendidik. Al-Imam Bukhari membawakan riwayat qala haddatsana Muslim qala haddatsana Syu'bah an Syumaisah al-Ataqiyah qalat, dari Syumaisah al-Ataqiyah beliau berkata, dzukira adabul yatim inda Aisyah. Disebutkan adab anak yatim di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dididik anak yatim. Faqalat inni la adribul yatima hatta yanbasit. Sungguh aku memukul anak yatim sampai dia yanbasit. Yanbasit ini makna yang lebih tepat yaitu sampai dia tunduk, sampai dia luluh ya. Tidak nakal lagi. Saya pukul sampai dia nurut. Ada makna seperti itu. Di sini isyarat bahwasanya Aisyah memukul anak yatimnya. Dan anak yatimnya kemungkinan besar adalah anak-anak dari ponakan-ponakannya sendiri. Ponakan-ponakannya sendiri yang sangat dekat dengan Aisyah. Ya. Sehingga kalau ada yang nakal maka Aisyah pukul. Ya. Aisyah pukul. Ya. Kalau memang perlu untuk dipukul maka silakan dipukul. Tidak usah ragu-ragu ya. Taib, saya perlu sampaikan, ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang Syiah. Mereka mengartikan hatta yang basit, yaitu Aisyah mukul anak yatim sampai terkapar di tanah. Yang basit memang di antara satu makna al-imbisat adalah terkapar di tanah. Al-imbisat dalam bahasa Arab datang dalam 3 makna. Yang pertama adalah tunduk, al-inkhidha wal i'tidal, maknanya adalah tunduk. Yang kedua adalah al-mail sampai condong, sampai nyaman. Dan yang ketiga adalah tadi terkapar di tanah. Nah, orang-orang Syiah mengambil makna ketiga. Kata mereka, lihat Aisyah kejam. Anak yatim dipukul sampai apa? Terkapar. Mereka ambil makna ini. Kata mereka, kami sih tidak pernah mendapati dalam perbuatan orang-orang jahiliyah memukulin anak yatim sampai terkapar. Ini Aisyah kurang ajar. Karena mereka mengkafirkan apa? Aisyah. Mereka mengatakan Aisyah pezina. Bahkan dulu saya punya kawan dari Iran, dia cerita. Di sana di Iran, saya punya kawan dulu satu kelas, 2 orang dari Iran, Ahlus Sunnah. Di Iran sana, kalau ada orang pezina dipanggilnya Aisyah. Di Iran sana, ada orang pezina dipanggil apa? Aisyah. Saya dengar langsung dari teman saya orang Iran. Artinya di antara ujulukan kepada pezina dipanggil apa? Aisyah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha dibela oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 10 ayat. Dari firman Allah dalam surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum, dan seterusnya sampai kata Allah Subhanahu wa taala, al khabithatu lil khabithin wal khabithuna al khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, Allah mengatakan wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Selama suami Aisyah adalah Nabi Muhammad SAW, harusnya Aisyah juga apa? Baik. Enggak mungkin Rasulullah pasangkan wanita pezina kepada Nabi SAW. Enggak mungkin Nabi mentakdirkan wanita yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu istrinya Aisyah, ternyata menjadi wanita apa? Pezina. Mustahil. Ini penghinaan kepada Nabi SAW. Berarti Nabi tidak bisa mendidik istrinya. Gimana istrinya kemudian jadi apa? Pezina. Ini sama saja mencela Nabi SAW. Sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya para sahabat semuanya murtad setelah Nabi meninggal, semua murtad.
kecuali tinggal 4 orang atau 6 orang atau 8 orang. Semuanya murtad. Abu Bakar, Umar, Utsman murtad semuanya. Ini sebenarnya menghina Nabi. Berarti Nabi tidak becus mendidik sahabat, ya enggak? Nabi berdakwah 23 tahun ternyata hasilnya murtad semua. Ini Nabi berarti enggak beres. Gimana orang percaya sama Islam sementara sang Nabi tidak berhasil mendidik muridnya. Murid-muridnya ternyata murtad semuanya. Ini hanyalah omong kosong orang Syiah. Orang tukang khurafat. Di antaranya mereka mengatakan Aisyah berdasarkan hadis ini mereka dapat riwayat dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kata mereka Aisyah kalau mukul anak yatim sampai terkapar di tanah. Kemudian mereka ejek-ejek. Kata mereka, kita tidak dapati orang jahiliyah dalam Al-Quran suka mukul anak yatim. Ada sih orang jahiliyah wala yakhuddu ala ta'amil miskin, tidak mau kasih makan kepada atau menghadik anak yatim, ada. Tapi mukulin anak yatim sampai terkapar tidak mungkin. Ini menunjukkan rusaknya akhlak, jiwa yang buruk. Mereka kemudian mulai mencaci Aisyah radhiyallahu taala anha. Harusnya mereka tahu kalau orang jahiliyah aja enggak bikin, masa Aisyah mau begitu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Oleh karenanya makna yang bas ini masalah bahasa. Yang bas ini maknanya bukan dipukul sampai terkapar. Ada 3 makna. Sampai tunduk, dia bisa jadi Aisyah mukul ponakannya sampai mereka apa? Tunduk supaya tidak nakal lebih. Artinya Aisyah bilang silakan, tidak ada masalah mukul anak yatim. Dengan tujuan mereka menjadi apa? Baik. Ya. Karena al-inbisat bisa artinya al-inkhidha wal i'tidal, ya. Yang disebutkan dalam buku-buku bahasa, ya. Atau maknanya adalah yang basit sampai dia condong, ya. Dipukulin sampai dia condong pada kebenaran, sampai dia kemudian berubah menjadi baik, boleh. Dan imbisat ini sampai sekarang digunakan dalam bahasa Arab, membasit. Kalau kita tanya gimana kau dengan dia, ana membasit ma'ahu, itu saya nyaman sama dia. Jadi bisa jadi maksudnya Aisyah mukul sampai akhirnya dia berubah menjadi baik. Atau maknanya adalah yang ketiga, imtidad alal ard, maksudnya dipukul, bukan berarti sampai dipukul diajar terkapar, tapi kebiasaan anak-anak. Kalau dipukul kemudian ngerengek-ngerengek di apa? Di tanah. Maksudnya Aisyah saya kalau pukul mereka langsung apa? Ngerengek-ngerengek di tanah seperti anak-anak. Seperti kebiasaan anak-anak. Tapi tidak terbayangkan Aisyah kemudian apa? Ngajarin anak sampai terkapar, sampai terbalik, itu enggak mungkin lah. Enggak masuk akal, ya. Enggak masuk akal. Dan lihat bagaimana keponakan-keponakan Aisyah sangat dekat dengan Aisyah. Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair sangat dekat dengan Aisyah. Kalau dulu tukang pukul anak-anak, mana ada ponakan dekat sama tantenya, bibinya yang suka mukul anak-anak. Tapi intinya mau saya, ini dalil maksudnya untuk menjelaskan anak yatim boleh dipukul, ya tentu dengan adab, dengan tujuan agar mereka bisa lebih apa? Baik. Ya. Tidak boleh zalim kepada anak-anak, apalagi kepada anak yatim. Baik. Barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah, dan saya katakan itu anugerah untuk bisa ngurusi anak yatim. Hendaknya dia mengurusi anak yatim dengan baik sebaiknya. Apapun yang terjadi pada anak yang tersebut, apakah berhasil pendidikannya, apakah cerdas, apakah kurang cerdas, dia dapat pahala. Dapat pahala. Dan bahkan rumah yang terbaik adalah rumah yang di situ ada anak yatim yuhsan ilaihi, sebagaimana sudah kita sebutkan riwayatnya. Ada rumah dalam situ ada anak yatim, dibaikin anak yatim tersebut, rumah yang terbaik, rumah yang penuh dengan keberkahan. Dan betapa banyak orang setelah mengurus anak yatim maka mereka diberi keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dilapangkan, usaha dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keberkahan Allah berikan. Kenapa? Karena dia ngurusin anak yatim. Apa yang dikeluarkan untuk anak yatim sedikit, tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Apa yang dia keluarkan untuk anak yatim sedikit tidak dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada dia karena ngurusin anak yatim. Maka siapa yang diberi kesempatan ngurus anak yatim itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menterbiah anak yatim, hendaknya sungguh-sungguh menterbiah mereka seperti menterbiah anak sendiri. Kenapa? Dalil menunjukkan betapa banyak anak yatim yang akhirnya hebat di kemudian hari. Hebat di kemudian hari. Di antaranya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau yatim kemudian Allah naungi engkau? Yatim kemudian diurusi, kemudian jadi anak yang hebat. Ya. Seperti contohnya Nabi Isa tidak tanpa ayah, tapi artinya dia seperti anak yatim, tidak ada apa? Ayahnya. Dirawat oleh
ibundanya Maria, ya, Maryam, ya, bahasa kita Maryam bintu Imran, maka menjadi orang yang hebat. Dan banyak Imam Syafi'i juga apa? Yatim, ya. Para ulama-ulama banyak yang apa? Yatim, ya. Kalau kita baca kisah-kisah mereka, ya. Karenanya kalau kita diberi anugerah ngurusin anak ini, urus baik-baik, berbuat baik kepadanya, ya. Sabar dengan kenakalannya, ya, dan seterusnya. Tapi memang berat. Maksudnya ngurus anak yatim tidak mudah. Contoh seperti ada orang ngurus anak yatim, di rumahnya tidur, semua tidur. Terus anak yatim ini mukul anaknya sendiri. Anaknya diajar, gimana kira-kira? Sekarang kan, kalau kita nggak sabar, ente yatim tinggal sini mukul anak saya lagi. Hati-hati ya. Tetap kita harus jaga diri untuk bisa ngurus anak yatim dengan yang terbaik. Apalagi saya kata tadi, anak yatim potensi untuk nakal besar. Tapi hadis bab berikutnya, bab ke-80. Babu fadli man mata lahul walad. Bab keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Ini bab hiburan kepada orang yang anaknya meninggal dunia. Saya rasa di antara ujian paling berat adalah ujian kehilangan anak. Ujian kehilangan anak. Apalagi anak tersebut lagi lucu-lucunya kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga atau anak tersebut sudah menjadi orang gampangannya kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling berat ujian tersebut. Jadi saya kenal seorang anaknya di UGM, anaknya sematawayang satu-satunya di UGM. Rajin ngaji, dokter. Lulus jadi dokter kalau mungkin sudah koas kalau enggak salah, terus meninggal. Sudah jadi orang maksudnya. Bukan lagi sudah jadi, dunia dapat, agama juga dapat. Anak sematawayang. Allah ambil. Ujian sangat berat. Dan lebih daripada kehilangan yang lainnya ya. Namanya anak tuh buah hati ya. Benar-benar ujian berat. Lebih daripada kehilangan yang lain. Maka bab ini adalah bab yang memberi hiburan pada orang yang kehilangan anaknya agar bersabar karena di balik kesabarannya dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis qala hadatsana Imam Bukhari qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibn Shihab an Ibn al-Musayyab atau Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatu minal walad fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Kata Nabi enggak bakalan ada seseorang 3 anaknya meninggal dunia enggak bakalan dia disentuh api neraka, enggak bakalan. Yang akan menimpa dia hanya illa tahillatal qasam, yaitu hanyalah sumpah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu wa in minkum illa wariduha. Kata Allah tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati sirat. Kata Nabi, orang seperti ini yang 3 anaknya meninggal dunia tidak bakalan masuk neraka, tapi tetap dia harus melewati apa? Sirat. Ini makna hadis ini. Ada orang yang 3 anaknya meninggal dunia, subhanallah, tidak akan masuk neraka kecuali yang sekedar melewati apa? Sirat. Dan sebagian teman-teman Masya Allah ada anak-anaknya meninggal lagi ya. Yang paling sedih orang tua ya tadi anaknya meninggal terlebih dahulu daripada sebelum dia. Dan itu banyak sebagian orang tua diberi umur panjang anaknya meninggal. Dan di antara yang diuji dengan sangat berat seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anaknya meninggal, anaknya 7, 6 semua meninggal di masa kehidupan dia. Cuma satu yang setelah dia itu siapa? Fatimah. Anaknya Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Zainab meninggal, Ibrahim meninggal.
Terakhir Ibrahim, anak yang dicintai oleh Nabi. Nabi tinggal punya anak perempuan, tiba-tiba lahir anak laki-laki. Ibrahim, Nabi sangat sayang kepada dia. Maka Nabi menamakan dengan kakeknya itu, dengan nenek moyang itu Ibrahim. Akhirnya meninggal dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sampai menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Kata Nabi, sungguhnya hati ini sangat bersedih, mata mengalirkan air mata. Ya, mata ini menangis, tetapi kami tidak berkata kepada Allah kecuali yang mendatangkan keridhaannya. Dan sungguh kami dengan kepergian wahai Ibrahim sangat bersedih. Nabi sampaikan demikian. Nabi menangis sampai kemudian anaknya meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi menggendong anaknya sakaratul maut kemudian meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian berat saja? Berat. Siapa yang diuji dengan anak meninggal, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling besar ujiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan orang-orang yang dia cintai. Khadijah istri yang sangat dia cintai. Abu Thalib paman yang seperti ayah kandung yang sangat dia cintai, meninggal. Hamzah paman yang sangat dia cintai, yang seumuran dengan Nabi, beda 2 tahun. Saudara susuan pamannya, teman perjuangan, meninggal dalam perang Uhud, juga kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya meninggal dalam banyak peperangan. Ya, kehilangan orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, begitu besarnya atau begitu beratnya ujian kehilangan anak, maka pahalanya besar. Siapa yang kehilangan anak kemudian dia bersabar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Tentu dengan syarat ihtisab, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian secara umum, ujian sendiri ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ujian sendiri mendatangkan pahala ataukah sifat seorang menghadapi ujian? Allah alam, pendapat yang lebih kuat bukan ujian yang mendatangkan pahala, tetapi bagaimana sikap orang menghadapi ujian tersebut. Karena betapa banyak orang diuji ternyata malah mendatangkan dosa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami kalau orang terkena musibah lantas memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini orang seperti ini dapat musibah, namun ketika dia menghantam-hantam pipinya, dia pukul-pukulkan kepalanya, dia robek-robek bajunya, dia tidak dapat pahala. Justru dapat apa? Dosa. Ini menunjukkan bahwasanya musibah dengan sendirinya bukanlah tempat pahala dan dosa, karena musibah itu di luar kemampuan seorang, tetapi sikap seorang terhadap musibah tersebut. Maka jika ada seorang kehilangan anaknya, misalnya anaknya meninggal dunia atau kecelakaan atau tenggelam atau yang lain, kalau dia tidak bersabar, meronta-ronta, maka ini hanya belum tentu mendatangkan pahala baginya. Belum tentu mendatangkan pahala baginya. Di antara kisah yang menakjubkan, tentang kisah Ummu Sulaim, ya, kisah yang masyhur, ya. Ummu Sulaim ibunya Anas radhiyallahu taala anhu menikah dengan bapaknya, suaminya yang pertama, Malik, bapaknya Anas bin Malik meninggal dunia, ada yang mengatakan dalam kondisi kafir. Kemudian menikah dengan Abu Talha, Zaid bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian punya anak dari pernikahan tersebut, itu adik seibunya Anas bin Malik. Kalau tidak salah dia yang disebut dengan Abu Umair. Ya. Yang SAW pernah mendatanginya, kemudian burungnya peliharaannya mati, maka dia mengatakan, Rasulullah berkata, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair." Walhasil intinya, anak tersebut yang dimiliki oleh mereka berdua ini sakit dan menjadi perhatian oleh ayahnya itu Abu Talha, ya. Sampai akhirnya anaknya tersebut meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim ketika tahu anaknya meninggal dunia, maka dia pun persiapkan semua anaknya, kemudian dia urusin jenazahnya, kemudian dia kuburkan. Kemudian datang bapaknya, itu suaminya Abu Talha.
Maka Abu Talha bertanya, selalu bertanya kepada anaknya, "Ya Umma Sulaim, kaifa bata bunayya lailah?" Wahai Ummu Sulaim, wahai istriku, bagaimana malam ini putraku, putra kecilku tidur? Qalat ya Aba Talha, kata Ummu Sulaim, berarti ibunya yang meninggal anak kandungnya. Dia mengatakan, "Ya Aba Talha, ma kana ibnuka mundu ishtaka askar minhu laila." Wahai Abu Talha, putramu sejak dia sakit sampai sekarang ini yang paling tenang kali ini. Maksudnya sudah apa meninggal. Sebelumnya mungkin suka nangis-nangis, suka kesakitan. Ini malam dia paling tenang. Maksudnya sudah meninggal. Tapi suaminya paham sudah mulai sembuh. Suaminya paham sudah mulai sembuh. Kemudian thumma ja'atu bi ta'am, kemudian datangkan makanan untuk melayani suaminya. Dia ingin buat suaminya tenang, tidak terlalu bersedih. Siapkan makanan. Kemudian Abu Talha pun makan, fatawabat nafsuhu, kemudian dia nyaman. Kemudian Ummu Sulaim pakai parfum. Kemudian dia mulai merayu suaminya, akhirnya mereka pun berhubungan intim di malam hari tersebut. Setelah selesai semuanya, ya, maka dia berkata kepada suaminya, "Wahai Abu Talha." Ya mungkin dia pilih tempat. Laki-laki kalau sudah berhubungan pikiran fresh atau tidak? Fresh, sudah tenang. Semua kebutuhan sudah selesai, sudah kenyang, sudah berhubungan apalagi tinggal tidur, sudah selesai istirahat. Ketika itu baru kemudian Ummu Sulaim nanya kepada atau berkata kepada suaminya, "Ya Abu Talha, ara'aita law anna rajulan istawda'aka wadi'atan fastamta'ta biha, thumma talaha fa akhadhaha minka. Tajza'u min dzalik?" Wahai Abu Talha, bagaimana menurutmu kalau ada seorang pinjamkan kau suatu barang, misalnya motor atau mobil. Terus kau pakai motor tersebut, pakai mobil tersebut, ya, pakai suatu barang yang menyenangkan. Kemudian tiba saatnya yang pinjamkan barang tersebut bilang, "Saya minta kembali." Apakah kau meronta-ronta jika dimintakan kembali? Jawabannya tentu tidak secara logika. Ya bersyukur sudah dipinjamin barang yang menyenangkan. Harusnya bersyukur. Kata Abu Talha, ya. "La, tentu aku tidak akan meronta-ronta. Barang dia, saya sudah pakai, tinggal kembalikan." Maka kemudian dia baru berkata, "Fa inna Allah azza wa jalla kana a'araka ibnaka 'ariyatan." Ketahuilah, sungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala pernah meminjamkan anakmu kepadamu. Subhanallah. Tsumma qabadahu ilaik, sekarang diambil oleh Allah. Fahtasib ibnaka wasbir. Carilah pahala dengan wafatnya anakmu dan bersabarlah. Ini kisah menakjubkan, subhanallah. Yang biasanya tidak sabar ibunya kan? Ini ibunya menyabarkan ayahnya. Ummu Sulaim ini luar biasa ya. Bagaimana anaknya yang meninggal, kemudian dia yang tenangkan, dia kubur anaknya, kemudian dia tenangkan suaminya. Seharusnya biasanya istri yang tidak kuat, suami yang tegar biasanya. Sabar mami, sabar. Ini sekarang dibalik, papi sabar ya. Ini titipan dari Allah. Coba kalau semua wanita seperti ini, Masya Allah. Sabar, justru menyabarkan apa? Suaminya. Ya. Dan ini kisah menakjubkan. Semalam akhirnya mereka laporkan kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, apakah kalian berhubungan semalam? Kata mereka, iya. Maka Allah akan beri berkah dari hasil hubungan. Ternyata benar, anak mereka, kalau tidak salah namanya Abdullah, kemudian menjadi orang soleh, kemudian punya anak-anak sekian, kalau tidak salah 9 atau 10, semuanya hafidz Quran dari hubungan malam tersebut. Ada kisahnya. Ya. Tapi intinya yang berat, ya. Makanya kalau orang ada kehilangan orang, maka dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau menasihati. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya Allah mengambil apa yang Allah titipkan dan Allah memberikan apa yang Allah berikan. Anak semua titipan. Kapan diambil, diambil. Ya. Ini berat. Teorinya mudah ya. Tapi kenyataannya sangat berat. Sangat berat kehilangan seorang anak. Oleh karenanya pahalanya besar. Bahwasanya dia tidak akan disentuh oleh api neraka, tapi harus lewat sirat. Karena sirat semuanya harus dilewati. Bahkan para nabi pun harus melewati apa? Sirat. Kemudian karena Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Setiap kalian pasti melewati sirat. Itu suatu ketentuan yang pasti terlaksanakan.
Hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala hadatsana Abi an Talq bin Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin. Ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Kemudian wanita tersebut berkata, faqalat ud'u lahu wa qad dafantu thalathatan. Ya Rasulullah, doakan anak ini ya Rasulullah. Aku sudah punya 3 anak, sudah aku kuburkan. Ini anak yang keempat. 1, 2, 3 semua sudah meninggal. Doakan ini maksudnya supaya dia sehat, supaya tidak meninggal, supaya bisa besar. Maka dia laporin, Rasulullah ini tolong doain, saya sudah nguburin berapa anak? 3. Berat. Ketika Nabi mendengar dia mengatakan dia sudah menguburkan 3 anakku, Rasulullah berkata, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Sungguh engkau telah berlindung dalam suatu lindungan yang sangat kuat dari api neraka. Tidak akan terkena api neraka. Tidak akan terkena api neraka. Menunjukkan bahwasanya wanita ini telah mendapatkan pahala yang besar dan sulit untuk masuk neraka. Sulit disentuh api neraka karena terhalangi dengan benteng yang kuat. Tentunya orang yang kehilangan anak harus bersabar. Ya. Harus bersabar ya. Dan di antara seorang ketika hendak bersabar, ketika terkena musibah, maka hendaknya dia berkata apa? Ada beberapa yang pertama dia ucapkan, dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu kami ini milik Allah dan kepada kamilah kami akan apa? Kembali. Kami milik Allah, harta kami milik Allah, istri kami milik Allah, anak-anak milik Allah. Dengan begitu akan lega. Makanya Allah memuji orang yang beriman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang jika terkena musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kemudian juga dia berdoa, Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih apa? Baik. Ucapkan agar dia kuat. Husnudzan kepada Allah. Kemudian juga mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keputusannya, dalam segala kondisi. Allah mentakdirkan anak meninggal atau orang yang dicintai meninggal, bilang aja alhamdulillah ala kulli hal. Allah punya keputusan, pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau tidak? Tidak tahu. Di antaranya kita berdoa, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar membuat aku ridha atas setelah terjadi keputusan. As'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, berikanlah aku keridhaan setelah terjadi keputusan. Ini doa penting. Karena dalam kehidupan dunia ini tidak semua keputusan menyenangkan kita. Banyak keputusan yang ditakdirkan tidak selalu menyenangkan kita. Maka kalau Allah menjadikan kita ridha, maka itu suatu nikmat yang luar biasa. Karena kalau kita ridha, bukan hanya sekedar bersyukur, bahkan kita ridha, rela dengan keputusan Allah. Dibukakanlah ya husnudzan kepada Allah, hati kita husnudzan kepada Allah. Dan bisa jadi Allah tampakkan hikmah-hikmah di balik itu. Kita sedih tapi kita bilang as'aluka ridha ba'dal qada. Setelah itu Allah akan tampakkan hikmah di balik musibah yang menimpa ini ternyata lebih baik. Di antaranya kita bisa bilang seperti diucapkan oleh sebagian orang, diambil dari Al-Qur'an, urbut ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku biar aku kuat. Ikatlah hatiku biar aku kuat ya. Seperti dalam Al-Qur'an, in kadat la tubdi bihi walau laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir ibunya Nabi Musa ngaku si kecil itu adalah Musa anaknya. Kalau bukan kami ikat hatinya, kami kokohkan hatinya. Kan kisah ketika Nabi Musa diletakkan di suatu tempat, kemudian diletakkan, dibiarkan di sungai Nil. Ternyata si Musa kecil diambil oleh keluarga Firaun. Faltaqatahu alu Firaun, diambil oleh keluarga Firaun. Wah, ini gimana? Ini Musa mau diselamatkan supaya tidak ketangkap sama Firaun, ini malah masuk ke kerajaan apa? Firaun. Diambil oleh istrinya Firaun, diperlihatkan kepada Firaun.
Tapi subhanallah Allah bikin istrinya Nabi Musa yaitu Asia sayang kepada Nabi Musa. Sampai ketika Fir'aun ingin membunuh dia, ini anak Bani Israel. Maka dia berkata, ya, la taqtuluhu. Wahai Fir'aun suamiku, jangan bunuh dia. Dan qadarullah Fir'aun nurut ya sama istrinya. Qadarullah Fir'aun nurut sama istrinya. Terkadang kita memang nurut sama istri. Fir'aun aja nurut, ente siapa? Ente kerajaan enggak punya. Rumah masih ngontrak. Terus nah, kadang-kadang Fir'aun aja nurut sama istrinya. Dan datang berkah enggak? Dapat berkah. Berkah, istrinya dapat berkah. Akhirnya masuk apa? Asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Kata istri, jangan bunuh dia. Semoga bermanfaat bagi kami, bagi kita atau jadikan anak. Ternyata benar dia beriman kepada Nabi Musa. Tidak selalu nurut istri ya. Tapi terkadang tidak jadi masuk. Maksudnya kalau kita nurut sama istri jangan merasa kamu siapa saya Fir'aun aja dulu nurut sama apa? Istri. Baik. Intinya ketika ibunya Musa alaihissalam melihat Nabi Musa sudah di tangan Fir'aun, dia takutlah. Ini saya sembunyikan supaya tidak dibunuh sama Fir'aun. Sekarang sudah di tangan Fir'aun. Maka dia mau ngomong, dia mau teriak anak saya, tapi kata Allah in kadat latubdi bihi. Hampir-hampir dia ungkapin enggak kuat. Laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan karena ikat hatinya. Sehingga hatinya apa? Kokoh ketika ditimpa dengan musibah. Saya pernah sampaikan ceramah tentang seorang yang anaknya meninggal, anaknya seorang dai, doktor dalam bidang akidah, kemudian suka berdakwah, akhirnya meninggal. Sangat berbakti kepada ayahnya. Ketika ayahnya menguburkan anaknya tersebut, anak yang paling dia sayangi. Sampai dikatakan kalau kalian ingin belajar berbakti kepada bapak, belajar sama anak ini. Karena anak ini, sebagaimana saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, anaknya meninggal ini sangat berbakti kepada ayahnya. Sampai setiap hari dia punya waktu pada asar sampai maghrib menemani ayahnya ngobrol. Habis sholat asar dia temani ayahnya ngobrol. Minum kopi, minum ngobrol sama ayahnya. Kalau ada meeting dia batalin semua. Yang penting dia bisa nemani apa? Ayahnya. Umroh, kegiatan safar nemani ayahnya. Ini anak paling berbakti, paling disayang oleh anaknya. Ternyata anak yang paling disayang justru meninggal dunia. Seorang alim berdakwah. Sampai saya lihat tidak salah Syekh Abdul Razak yang salatkan di Syekh Abdul Razak ke Kuwait nyolatin orang ini. Intinya Syekh Abdul Razak ini sama saya. Akhirnya bapaknya ini nguburin anaknya dengan tegar. Dan dia berkata, "Ya Allah, saksikanlah aku dan ibunya ridha dengan keputusan." Ini Syekh Abdul Razak sama saya. Fidahullah taala. Kemudian kata Syekh setelah lewat setahun, saya ketemu lagi dengan bapaknya. Saya bilang, "Ammi, wahai Om, kok engkau bisa tegar ketika itu? Ini anak bukan anak sembarang. Anak nakal aja kalau nangis, kalau meninggal kita nangis enggak? Nakal aja, aduh nakal meninggal kita nangis. Apalagi kalau berbakti kepada orang tua. Karena bagaimanapun anak adalah buah hati. Dia bilang ketika saya dapat kabar dari telepon anak saya meninggal, saya langsung berdoa, Allahumma urbut ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku. Sejak saat itu saya tegar. Begitu ada musibah langsung kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lagi ujian seperti anak ini tidak mudah. Tidak mudah. Sampai sebagian ibu ketika anaknya meninggal, dia tidak ingin melupakan anaknya. Boneka anaknya taruh depan terus. Setiap hari nangis lihat bonekanya. Ini harusnya dipindahkan supaya baju anaknya disimpan, sepeda anaknya. Ini harusnya semua sebab-sebab bikin sedih semua dihilangkan. Dia tahu itu menderita tapi dia ingin ingat anaknya. Padahal dia itu mendatangkan penderitaan. Karena saking sayang kepada anak. Jadi ketika Rasulullah dikabarkan bahwasanya wanita ini telah menguburkan anaknya 3, maka Rasulullah mengatakan ihtadharti bihitarin syadidin minan nar. Sungguh engkau telah berlindung di sebuah lindungan yang sangat kuat, susah dikenai api neraka. Ini keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Tapi hadis berikutnya, kita baca yang cepat-cepat, masih bab yang sama. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ayyash, qala hadatsana Abdul A'la, qala hadatsana Sa'id
Al-Jurairi an Khalid Al-Absi qala mata ibnun li. Kata Khalid bin Al-Absi, anakku, anak laki-lakiku meninggal dunia. Fawajadtu alaihi wajdan syadidan, aku mendapati sedih yang luar biasa ketika anakku meninggal dunia. Fakultu, maka aku datangi Abu Hurairah, aku berkata, ya Abu Hurairah, ma sami'ta nabi minan nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Bayangkan, dia cari solusi. Dia datang kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, adakah hadis yang kau dengar dari Nabi yang buat bisa kami bersabar, menghibur kami atas keluarga yang meninggal dunia, anak meninggal dunia? Kata Abu Hurairah, sami'tu nabiyya minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sigharukum da'amisul jannah. Da'amis itu maksudnya hewan-hewan kecil yang ada di surga. Jadi anak-anak kalian itu akan menjadi hewan-hewan di surga. Ini ungkapan aja, bukan berubah jadi hewan, tapi menjadi seakan-akan hewan yang giat, ya, seperti yang giat. Artinya anak kalian akan masuk apa? Surga. Akan masuk surga. Dan ini adalah pahala yang besar. Dalam riwayat yang lain ada kelanjutan hadis dalam Sahih Muslim yang menunjukkan bahwasanya anaknya tersebut yang masuk surga akan bertemu dengan bapaknya pada hari kiamat. Maka dia tarik bapaknya, bajunya ditarik supaya ikut masuk surga. Jadi anak meninggal bisa memberi apa? Syafaat. Ngajak bapaknya masuk apa? Surga. Ngajak ibunya masuk apa? Surga. Dalam kelanjutan hadis tersebut kata Nabi, sigharukum da'amisul jannah wa yalqal ibnu abahu fayakhudhu bihi ilal jannah. Ya, anak-anak kecil yang meninggal akan menjadi penghuni surga. Sang anak bertemu dengan bapaknya, kemudian dia tarik bapaknya menuju apa? Surga. Tentu ibunya juga demikian. Ini dalil bahwasanya wafatnya anak-anak menjadikan anak tersebut sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Saya demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.